Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual terkait keindonesiaan. Seperti biasa, kita bersama kembali dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Hari ini kita akan membahas berbagai isu kebangsaan yang tentunya menyangkut kita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang tentunya menjadi parameter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya ada beberapa gatra kehidupan berbangsa dan negara yang saat ini situasinya kurang kondusif. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya rakyat atau masyarakat akan bingung ataupun resah ya atas situasi seperti ini. Sedangkan di sisi yang lain, situasi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini untuk mengail di air keruh. Untuk itu, hari ini kita akan bahas dari beberapa aspek gatra berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ini Pak Tri, soal pertahanan Pak Tri. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus atau konflik di Papua terkait KKB ini sampai hari ini penyelesaiannya belum terlihat positif untuk menuju penyelesaian yang sebenarnya. Bahkan kemarin tanggal 1 Juli pihak OPM sudah mengultimatum bahwa hari Sabtu kemarin ada batas akhir penyanderaan pilot Susi Air, yang tentunya ini akan berimplikasi kepada pandangan atau sikap publik terhadap gatra pertahanan Indonesia saat ini. Nah, ini apa yang salah sebenarnya Pak Tri terkait ini? Apakah konsep operasi yang salah? Karena kalau kita lihat dari petinggi TNI sendiri menyebut bahwa gerakan atau ini KKB ini, gerakan bersenjata KKB ini hanya sebatas sebagai gerakan separatis biasa saja gitu, atau mungkin disebut kriminal biasa. Ada petinggi TNI yang lain menyebut bahwa ini sekarang ada peningkatan dari operasi TNI yang dilakukan di sana, yaitu untuk siaga tempur, tapi siaga tempur dilakukan dalam arti operasi militer. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Tri, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Baik, terima kasih. Bahwa ada reaksi dari masyarakat, cerdik pandai maupun elemen masyarakat, mencoba mengkritisi perkembangan gatra di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa pada hari ini, yang kondisinya tadi disampaikan oleh Pak Pembicara ini agak kurang kondusif. Nah, kalau kita petani, kita coba urai, bukan beberapa gatra kena virus, tapi 9 gatra hampir keseluruhannya, boleh dibilang keseluruhannya kena virus. Nah, elemen masyarakat tentu ingin mendapatkan satu gambaran. Apakah virus ini bisa dihilangkan? Kenapa virus ini terus menjalar dan tidak dapat diselesaikan dengan baik? Tentu kebingungan ini harus ditanggapi oleh pengambil keputusan di level paling atas. Ini sebagai suatu hal yang serius. Ini ditandai oleh satu, bagaimana kondisi ideologi bangsa kita ini tanpa diduga gebetan dari Al Zaitun, ujuk-ujuk NII naik ke atas permukaan. Artinya Pancasila ada dalam posisi rawan. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok ekonomi, perbedaan si kaya dengan si miskin dan kemampuan daya beli masyarakat juga terhadap 9 bahan pokok ini juga memprihatinkan. Kemudian dari kondisi sosial, lapangan kerja, angkatan kerja, sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini marak. Tentu di sini penyakit masyarakat tadi semakin menggelora. Ada kecemburuan yang luar biasa. Nah, kemudian dari budaya kita lihat etika ketimuran yang berkait dengan 7S. Senyum, salam, sapa, soan, suwon. Sukses.
saling hormat, menghormati, dan menghargai, ini cenderung menghilang. Kemudian dari aspek agama, ini kita tengok sendiri, toleransi antar umat beragama ini terusik. Jadi di sini yang kita lihat kenyamanan tidak tercapai. Kemudian dari teknologi, kita lihat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, batas antar negara semakin tidak kentara, sehingga anak bangsa di pucuk gunung dengan modal iPhone, dia bisa mengakses apa saja yang terjadi di luar. Dampaknya ini berpengaruh kepada pembentukan mental, karakter di luar pendidikan sekolah yang sulit dikontrol oleh manapun dan tidak bisa dicegah oleh negara. Kemudian dari aspek keamanan, penyakit masyarakat sulit diberantas. Orang cenderung menyatakan, ini polisi kemana nih? Padahal itu bukan semata polisi sebagai pemadam kebakaran. Kemudian adanya isu yang lain, ditambah tadi yang disampaikan oleh pembicara tentang pertahanan. Kondisinya seperti itu. Akhirnya ada krisis kepercayaan. Apakah konsep camp itu mampu menjawab tantangan? Dia lihat dari penanganan tadi yang disampaikan oleh pembicara di ujung timur sampai hari ini tidak selesai. Ini sementara yang dilemparkan oleh warga masyarakat dari berbagai elemen. Adakah persoalan? Ada Pak di sini. Antara pemimpin dengan dipimpin tidak satu suara. Yang kedua, pemimpin EGP, emang gue pikirin, cenderung ngurusi diri sendiri. Keadilan dan penegakan hukum terjun bebas. Nah, di sini kalau dibiarkan, ada faktor kritis dan ada faktor risiko. Faktor kritis, kesatuan persatuan bangsa terancam. Kemudian, kalau ini tidak ditangani secara serius, ini akan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, di sini dalam menghadapi situasi akumulasi yang tadi saya sampaikan sebagai intro, kenapa masyarakat bingung? Nah, saran tindak dari kami, tentunya di sini, masyarakat kita ini sejak 1945 sampai hari ini sudah teruji. Oleh karena itu, jangan terprovokasi, yang pertama. Yang kedua, pemantapan nilai-nilai kebangsaan harus disosialisasikan secara terpadu dengan yang terkait, kemudian lembaga terkait. Ini sementara dari saya. Terima kasih Pak Tri. Jadi secara luas tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan beberapa kondisi yang tidak kondusif terkait 9 gatra Pak ya, nggak cuma beberapa, ini 9 gatra. Nah, mungkin yang pertama kita bahas adalah terkait gatra pertahanan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa konsep operasi ataupun strategi penyelesaian Papua ini yang memang dipertanyakan oleh publik, termasuk pernyataan dan mungkin juga tidak sekedar pernyataan tapi sudah dalam bentuk kebijakan, yaitu terkait posisi atau penempatan KKB ini sebagai apa. Tadi disebut bahwa KKB ini cuma separatis biasa atau ini kriminal biasa, dan yang lain ini akan ada operasi tempur, tapi bukan operasi tempur yang memang untuk operasi militer, tapi ini sekedar untuk operasi biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini ada semacam kebingungan nih publik untuk melihat konsep penanganan KKB di Papua ini. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pembicara sangat mendasar. Dan apa yang beliau sampaikan justru ini merebak ke sanubari prajurit yang ada di lapangan. Nah, kalau kita lihat, kalau KKB dibilang separatis biasa, ini kamus mana yang menyatakan seperti itu? Kamus kita hanya 2. Undang-Undang TNI
34/2004. Kemudian kita lihat hukum humaniter tentang Konvensi Gabungan Den Haag Jenewa. Sengketa bersenjata internasional maupun non internasional. Di situ sudah dinyatakan bahwa manakala di dalam negara ada kelompok warga negara, warga bangsa yang menentang kebijakan pemerintah, melakukan pengangkatan senjata dan mempunyai tujuan tertentu, maka dia sudah dinyatakan sebagai gerakan bersenjata. Mana bisa dibilang separatis biasa? Karena dia ini sudah punya kemampuan menyerang, bertahan, kemudian melakukan aksi gerilya sampai dengan ambush, penghadangan. Jadi terlatih, senjatanya saja aneka ragam. Kalau dibilang separatis biasa, salah. Karena di Undang-Undang TNI sudah dinyatakan ancaman itu ada ancaman militer sampai dengan gerakan bersenjata. Kok masih ada menyebutkan separatis biasa? Tolong hati-hati. Karena pernyataan Bapak seperti ini justru membuat murid prajurit lengah, terlena, dan pada akhirnya dia digasak. Kalau digasak, yang rugi adalah negara. Yang menderita adalah anak istrinya. Nah ini. Kemudian yang kedua, di OMP maupun OMSP pasal 7 dinyatakan jelas operasi militer perang, operasi militer selain perang itu ada 14 item mengenai OMSP. Nah, kalau operasi pembebasan sandera dinyatakan bukan sebagai operasi militer, operasi apa lagi? Ini semua didasari oleh pasal 7 di Undang-Undang TNI. Judul besarnya adalah operasi militer. Hanya pendekatannya yang berbeda. Bagaimana kita untuk melakukan pembebasan sandera, tapi menggunakan teman-teman yang tidak terlatih untuk menyelesaikan. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau dibilang ini bukan operasi militer, salah. Nah, tinggal di sini operasi militer ataupun operasi lainnya diawali dengan pembentukan RO, rencana operasi. RO ini dibuat, disiapkan untuk menghadapi kontingensi yang mungkin timbul. Nah, kalau kita lihat apakah ini tetap seperti ini, diserahkan kepada aparat Pemda dan kita menyerah pada tuntutan mereka, karena mereka selain tuntutan uang juga minta senjata dan minta merdeka. Kok diikutin? Ini kan impossible kalau kita tengok. Nah, oleh karena itu operasi militer di dalam RO itu berlaku untuk semua kegiatan. Tinggal operasi pokoknya apa? Kita lihat. Operasi intelijen, operasi teritorial. Ini dalam rangka memisahkan. Kemudian setelah dipisahkan, baru operasi pendukung, operasi militer terbatas. Di dalamnya ada operasi pembebasan sandera. Bukan kita ngawur, kemudian kita bumi hangus. Nggak ada di konsep militer TNI, itu tidak ada. Kalau ada yang menyatakan bumi hangus, salah. Keliru dia. Kalau bukan militer, jangan bicara militer. Salah nanti. Akhirnya membuat tafsiran yang keliru. Nah, oleh karena itu, sebaiknya konsep operasi ini ditinjau kembali. Bagaimana sekarang gelar postur di wilayah NKRI. Ada Kogab Wilhan 1, 2, 3. Di ujung paling timur, Kogab Wilhan 3. Kemudian di wilayah yang terjadi gejolak, itu ada Kodam. Di wilayah Kodam ada Korem, ada Kodim. Nah, kalau di dalam wilayah yang punya ancaman Panglima, Panggogap Wilhan 3, ini nggak nyentuh, karena Pangdam selaku komando kewilayahan. Dia melakukan pembinaan dan operasional.
untuk wilayah, karena dia menguasai tentang geodemo konsos untuk menjadi ruang alat kondisi juang yang tangguh. Nah, perkuatan-perkuatan dari satuan lain adalah di bawah Pangdam selaku Pangkoopsda. Nah, tentunya ini ada rekan kepolisian Polda, ada rekan kepolisian sampai tingkat di bawah. Ini kita merujuk pada Undang PKS, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Keadaan Bahaya. Eskalasi penanganan itu jelas. Kalau merah banget itu TNI. Kalau kuning itu adalah teman-teman dari rekan kepolisian. Kalau hijau itu adalah pemerintahan daerah. Itu di depan, lain mendukung. Begitu sebaliknya. Nah, kalau seperti ini, tentunya jangan operasi intelijen jalan sendiri, operasi teritorial jalan sendiri, Pangkogap Wilhan ikut serta cawe-cawe di dalam, kemudian Pangdam selaku Pangkoopsda ini bekerja apa? Di bawah kendali. Susah dia. Oleh karena itu, untuk ke depan, supaya TNI berkoordinasi, duduk bersama dengan rekan kepolisian, karena di situ diperlukan satu kegiatan langkah tindakan terencana, terarah, terpadu yang sinergis. Nggak bisa dipungkiri, TNI Polri itu adalah kekuatan dasar untuk melawan ini kezoliman semua. Nah, cuman harus diatur. Nah, oleh karena itu, saran dari kami, sebaiknya konsep operasi yang hari ini seperti ini ditinjau kembali, kemudian dilakukan perbaikan, supaya jelas siapa di depan, di ring 1, siapa di ring 2, siapa di ring 3. Jadi jangan ring 1 sendiri, ring 2 sendiri, ring 3 sendiri. Ya kecolongan. Jadi kita untuk mendapatkan daerah dikuasai, daerah binaan, daerah pengaruh, ini nggak ada. Terjadi kevakuman, kekosongan di wilayah. Disinilah GPK besar. Penyusupan senjata luar biasa. Tidak diketahui sama sekali. Nah, ini saya mohon kepada Bapak Panglima TNI, tentu staf harus melihat ini sebagai suatu kejanggalan, harus diperbaiki segera, supaya prajurit-prajurit terbaik kita yang dikirim ke sana tidak setor nyawa. Demikian. Ya. Menarik sekali yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, bahwa situasi di Papua adalah yang menjadi etalase bagaimana sih kekuatan pertahanan kita menghadapi separatis. Yang jelas ini bukan separatis biasa, ya, tadi sudah sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, Pak, soal kemampuan pertahanan kita. Ini kan kalau OPM ini sudah terjadi. Nah, ini untuk mengantisipasi, dalam hal ini kesiapan alutsista TNI dalam hal ini. Itu kan untuk menghadapi kemungkinan segala ancaman. Nah, ini ada isu yang menarik, Pak, di sini, yaitu terkait pembelian 12 pesawat tempur Miras 2000. Yang ini juga kontroversi, Pak. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo bisa menyampaikan beberapa pendapat terkait ini. Mengingat Pak Tri pernah di KKIP, Pak, ya. Jadi ini ada satu pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR yang menyatakan bahwa terkait pengadaan Miras 2000 ini tidak melibatkan kalangan legislatif. Nah, sebenarnya mekanismenya seperti apa, Pak? Apa yang salah di sini? Berdasarkan pengalaman Bapak yang pernah di bidang ini gitu di KKIP, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Ini menggelitik dan perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, bahwa di Undang-Undang 2/2003 tentang anak, kemudian di Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI, di sini juga sudah diatur bahwa Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan adalah sebagai mitra, di mana Panglima TNI memberikan pertimbangan tentang kebutuhan alutsista yang dibutuhkan untuk jajarannya. Kemudian Kementerian Pertahanan mengelola ini keseluruhannya,
tentu tetap apapun yang dia mau lakukan, tetap berkoordinasi dengan DPR RI. Karena kita juga harus melihat bahwa di Perpres nomor 7 2015 tentang Kementerian Negara, bahwa negara ini dikelola oleh 34 kementerian, 4 Menko, 30 kementerian. Kemudian di DPR ada komisi 1 sampai komisi 11. Nah, salah satunya Kementerian Pertahanan ada di bawah koordinasi dan pengawasan dari komisi 1. Nah, oleh karena itu, komentar kalau itu benar, dan saya melihat sendiri di TV, ada pernyataan dari Pak TB Hasanuddin seperti itu. Ini menggelitik. Kalau itu benar, tentu kita harus petani dari beberapa aturan main yang berlaku. Yang pertama, DPR RI merupakan mitra dari kementerian, lembaga, instansi terkait dari negara kita ini. Kemudian DPR RI melakukan 3 fungsi. Fungsi pengawasan, legislasi, sampai dengan penganggaran. Kemudian dia juga di pasal tentang yang berlaku, wajib melakukan pengawasan kepada mitra. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin adalah benar. Kemudian yang kedua, kita melihat instruksi dari Presiden selaku Ketua KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dengan 11 kementerian yang ada di bawahnya. Ini kuat, hebat, dahsyat. Kalau ini terjadi, Presiden sudah menyampaikan ada beberapa instruksi pada waktu beliau mengeluarkan direktif Presiden baik sejak 2014 maupun 13 April 2021 yang lalu di Bogor. Beliau menginstruksikan sederhana. Pengadaan harus berkesinambungan. Keragaman alut akan menjadi inefisiensi. Ini Presiden sudah menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam rangka pengadaan Al-Palhankam, budaya belanja pertahanan harus dirubah menjadi investasi pertahanan. Karena ini justru jangka panjang yang akan menyiapkan indahan kita menjadi kuat, mandiri, dan berdaya saing. Bukan instan. Kemudian 50% harus dikerjakan di dalam negeri. Itu uleman dari Presiden di Bogor. Kemudian yang ketiga, dalam rangka pengadaan Al-Palhankam harus memuat keuntungan yang berkait dengan masalah imbal dagang, offset, sampai dengan transfer of teknologi. Ini semua dilakukan supaya MRO ini berjalan. Kalau kita bicara MRO, kalau kita penuhi apa yang disampaikan Pak Presiden, maintenance, repair, overhaul, ini menjaga kesiapan operasional. Tapi kalau ujuk-ujuk beli, kita tidak menyiapkan SDM sampai teknik, teknologi sampai dengan SDM di ada di Inhan, ini akan keteteran. Nah, kemudian jangan lupa tentang bunyi Undang-Undang Nomor 16 2012 tentang Inhan. Pasal 6, pasal 7, pasal 64 dalam rangka menentukan pengadaan Al-Palhankam sampai dengan Inhan itu mandiri, 3 pilar berperan penting. Kalau kita bicara 3 pilar, itu pemerintah, kemudian di situ industri, di situ pengguna. Ini harus sinergi. Jadi kalau sampai juga di sini pengguna nggak diajak bicara, celaka 12. Kemudian yang keempat, ini jangan lupa bahwa di dalam mekanisme apapun di dalam negara bernegara ini ada Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999
maupun Undang-Undang Nomor 24 tentang tahun 2000 tentang satu hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Nah, di sini jelas ditegaskan di dalam sebuah undang-undang, kementerian, lembaga, instansi, warga negara yang akan berkorelasi melakukan kerjasama dengan luar negeri harus melapor, menginformasikan kepada Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah apakah dalam rangka kerjasama ini ada aspek politis atau perkembangan lain yang perlu diketahui supaya negara tidak wirang. Ini. Nah, kalau ini empat persoalan tadi yang mendukung tadi dalam rangka keadaan Alpal-Hankam, alutsista dikangkangin, yang menurut saya yang apa yang disampaikan Pak TB Hasanuddin benar. Terus komentar saya seperti apa? Saya kembalikan saja kepada publik untuk menilai seperti apa ini. Yang jelas, Komisi 1 DPR RI adalah mitra dari Kementerian Pertahanan. Kalau sampai beliau menyatakan dalam rangka pengadaan barang bekas ini, kita tidak pernah diajak bicara. Wah, susah saya komentar. Demikian, terima kasih. Menarik Pak ya. Jadi keterlibatan legislatif tentunya akan membuat satu kebijakan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pertahanan dan keamanan. Nah, ini soal Alpal-Hankam Pak ya, dan alutsista tadi sudah dibahas. Nah, sekarang terkait tadi di depan dalam pengantar Pak Tri menyampaikan terkait teknologi. Ini kan perang modern nih Pak ke depan. Nah, untuk menghadapi atau mengantisipasi perang modern, perang teknologi, ini ada salah satu mantan pejabat negara yang mengusulkan dibentuk semacam lembaga atau badan intelijen yang memang berkecimpung atau bertanggung jawab terkait untuk menghadapi perang informasi global. Nah, ini satu ide mungkin ya, satu usulan. Tapi dari tinjauan aturan dan juga dari tinjauan efektivitas, itu seperti apa Pak Tri ini, usulan ini gitu? Ini menarik banget. Kenapa saya bilang menarik banget? Karena ide gagasan ini timbul dari anak bangsa yang memang punya kapasitas di bidang itu. Tapi dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan lingkungan, kita juga harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh negara kita ini. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang intelijen negara. Kemudian kita lihat Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012. Kemudian mari kita lihat Permendagri Nomor 16 2011 tentang Forkominda. Nah, kalau kita lihat di sini BIN berkedudukan sebagai LKIN, Lembaga Koordinator Intelijen Negara. Yang unsurnya itu ada unsur dari BAIS TNI, ada unsur dari kepolisian, ada unsur dari kejaksaan, kemudian ada unsur dari pemerintahan lainnya. Kalau ingin dibentuk intelijen TNI di luar AD/AL/AU, ini akan terjadi overlapping, terjadi inefisiensi pemborosan. Kalau LKIN ini bekerja optimal, kalau LKIN bekerja optimal sesuai dengan bidang tugas porsi masing-masing, kecolongan tentang cyber, tentang teknologi, karena kita sudah punya Badan Cyber Nasional, sudah ada di sini. Kenapa kita harus bentuk baru? Kalau bentuk baru, tentu melalui satu kajian. Kemudian kalau ini organisasinya TNI yang mana lagi? Padahal dia sudah masuk di BAIS TNI. Di mana lagi sekarang? Nah, oleh karena itu, keinginan yang mulia ini tolong dipertimbangkan. Pandangan dari Bapak kita terima. Tapi untuk dilaksanakan susah. Kenapa? Karena Badan Intelijen Negara
selaku LKIN dengan unsur-unsurnya untuk mendeteks, mengendus ancaman sampai subduk penyusupan senjata sampai dengan embrio NII, ini keteteran. Nah, oleh karena itu harus segera dibenahi Badan Intelijen. Fokus kepada tugas pokok. Jangan tugas tambahan jadi tugas pokok. Tugas pokok harus menjadi atensi utama. Supaya BIN ini adalah intelijen dalam negeri, intelijen luar negeri. Kalau itu diberdayakan, jarum pentul jatuh dimanapun, ini akan terendus. Seperti zaman era Orde Baru yang lalu. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita jangan bermain politik. Kalau bermain politik, ini akan bias. Tugas pokok yang tidak dapat dilakukan. Karena ada kepentingan, bukan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, saran Bapak sebaiknya ditangguhkan. Demikian, makasih. Ya, menarik ya terkait kesiapan adanya lembaga intelijen. Nah, ini nyambung dengan itu, Pak. Ada satu isu, ya, ini terkait keamanan ya, keamanan dalam negeri tentunya. Itu ada bukan wacana lagi, tapi sudah dibentuk, yaitu polisi RW. Nah, kita belum tahu fungsi dan efektivitasnya seperti apa. Karena ini salah satunya adalah, tadi seperti Pak Tri bilang, ini adalah ada fungsi intelijen yang akan dijalankan oleh polisi RW ini. Karena salah satu syarat untuk bisa menjadi polisi RW, dia akan dibekali dengan kemampuan intelijen. Artinya kemampuan intelijennya ditingkatkan. Nah, ini secara mekanisme peraturan perundangan yang ada dan juga koordinasi dengan pemerintahan daerah, seperti apa, Pak? Apakah ini sekedar untuk memperkuat fungsi intelijen di tingkat paling bawah, atau memang ada kepentingan lain? Nih, publik kan melihat, wah, jangan-jangan nih terkait kepentingan politik di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menarik lagi. Dengan apa yang kita lihat di lapangan, bahwa hari ini sudah berjalan itu yang dinamakan polisi RW. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian, baik bagi Kapolri, maupun bagi Panglima TNI, maupun lembaga penelitian lain. Sebelum dibentuk polisi RW, tentunya harus melalui satu kajian, kemudian satu pengusulan yang hierarkinya sampai pada Pan RB. Kemudian apakah perpresnya juga ada atau tidak? Atau cukup Permen Kapolri, Perkapolri. Nah, ini harus ditinjau kembali. Karena Pak, dari samping, unsur samping juga gerah melihat ini. Unsur samping gerah melihat ini. Nah, tentunya kita sebagai pimpinan harus jeli apakah ini efektif, karena ada konotasi. Jangan-jangan pembentukan polisi RW ini menyaingi Binter TNI, Bin Geodemo Konsus untuk membangun rak juang yang tangguh. Padahal kita tahu di Undang-Undang Pemda itu sudah dibentuk FKPD, SKPD. Kemudian di tingkat kecamatan itu sudah ada yang disampaikan oleh beliau pembawa acara. Ini Muspika, Tripika. Nah, sampai bawah kecamatan desa itu Tripika. Unsur Tripika itu jelas di dalamnya sudah ada Pak Desa, Pak Lurah, Babinsa, Babim Kamtipmas. Ini adalah ujung tombak yang bertugas untuk mengendus. Sudah paten di lapangan, sudah sinergi. Kemudian di tingkat Muspika kecamatan dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat. Paten ini sudah jalan, berikut turut ke batas. Nah, kalau dibentuk seperti ini, tugas pokoknya apakah dalam rangka mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilu,
atau memang diorganikan seperti itu. Nah, ini tentu menjadi hal yang harus ditinjau kembali untuk mendapatkan perhatian dari pimpinan di atas, supaya kegelisahan prajurit ini, kalau kita bicara prajurit, Pak, itu TNI, ini jangan berlarut-larut, mengganggu sinergisitas yang sudah terbangun. Jangan atas bilang A tapi di bawah dilaksanakan. Ini omdo. Ini omdo. Ini berbahaya. Tentu ini harus ada penjelasan baik dari Panglima TNI, kemudian Kapolri, untuk duduk bersama kalau memang itu dibutuhkan. Kan ada peraturan pemerintah tentang permintaan bantuan TNI di dalam melaksanakan OMSP kepada kepala daerah sampai dengan kepolisian. Ini kan bisa dilakukan dengan cara itu, tidak menimbulkan stemming belt di lapangan. Di tahun politis seperti ini, Pak, kerawanan ada timbul. Justru pihak ketiga mencari entry point untuk memanfaatkan peluang itu menjadi kesempatan untuk mengacaukan situasi. Kita yang sudah kompak seperti ini, baik seperti ini, kok gegabah? Nah, tentunya di sini, apakah DPR RI juga tahu? Tentu ini biar kajian. Kalau Bapak bilang tidak ada goyangan di lapangan, bohong. Siapa yang bilang ada goyangan? Prajurit goyang, prajurit resah. Nah, ini harus diluruskan, Pak. Mohon Panglima TNI, Kapolri, harus ini melihat. Teman-teman dari elemen masyarakat saja melihat, kok kita yang di depan mata nggak tahu. Nah, oleh karena itu, ini tolong menjadi satu PR, sinergisitas TNI Polri yang sudah hebat seperti ini, jangan dikotori oleh ambisi pribadi. Jangan dikotori oleh ambisi pribadi. Kesatuan, persatuan, kebersamaan, kemandunggalan, itulah kunci sukses di lapangan. Peraturan pemerintah tentang permintaan bantuan toh bisa dilakukan. Kenapa jalan gampang ini diputus dengan membuat polisi RW? Ini ada konotasi lain, Pak. Ini berbahaya konotasi lain ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, kami mohon maaf pada Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, ini yang serius, tolong diperhatikan. Demikian, makasih. Ini masih menarik, Pak, soal intelijen. Tapi ini menyangkut gatra yang lain, yaitu gatra kehidupan beragama, Pak. Saat ini kembali menjadi isu panas, yaitu terkait pesantren Al Zaitun. Di mana ini sebenarnya udah berjalan belasan tahun Al Zaitun, eksistensi Al Zaitun ini. Dan juga ada beberapa pejabat negara yang berkunjung ke Al Zaitun. Bahkan ada semacam tuduhan bahwa ada beberapa pejabat yang dalam tanda petik membackingi Al Zaitun. Nah, dalam hal ini, karena sudah berjalan belasan tahun, artinya ada beberapa fungsi atau peran intelijen yang tidak berjalan di sini. Karena mestinya kan untuk mengantisipasi bahwa ini adalah aliran sesat ataupun yang memunculkan intoleransi di antara umat beragama. Mestinya kan itu bisa diantisipasi dengan fungsi intelijen yang memang berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa hal terkait Al Zaitun ini yang menjadi kontroversi di sini, yaitu pernyataan beberapa pejabat negara yang bertolak belakang. Tapi di akhir, karena memang sudah ada pernyataan bahwa ini mungkin ada pelanggaran pidana, sehingga ini diusut gitu. Nah, ini apa yang salah sih, Pak, terkait Al Zaitun ini gitu kan? Jadi begini, pertanyaan ini menarik minat bagi seluruh anak bangsa. Karena persoalan ini mudah ditayangkan di media cetak, media elektronik, sampai dengan media yang lainnya. Sehingga viral dan semua pihak berkomentar.
dari masyarakat sampai dengan elit. Yang kita bersyukur awal bahwa pemerintah, presiden, wakil presiden, sampai dengan Menko Polhukam masuk kepada ranah kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Sudah luar biasa. Perkara nanti hasilnya bagaimana? Tentunya di sini diminta objektivitas, terbuka dan terang benderang. Al-Jaitunnya nggak salah. Yang salah oknum yang menyimpangkan ajaran yang benar menjadi ajaran tidak benar, yang pada akhirnya yang dikorbankan adalah anak bangsa yang sekolah di sana. Kan begitu. Nah, ini tentu dengan datangnya para petinggi suun ke sana dengan memberikan imbalan, ini sah-sah aja, silakan saja. Tapi dengan penjelasan di media elektronik, si A, si B, si C datang ke sana, ini pelajaran buat ini tahun politik, tahun kritis. Jadi rupanya kalau masuk pada tahun politik, ada saja yang datang untuk suun. Nah, budaya ini justru dibuka untuk kita bersadar diri, percaya pada kekuatan sendiri. Nah, sekarang kenapa setelah ini bocor, muncul ke permukaan, terus membahana keluar, baru gopoh, baru pada bereaksi keseluruhannya. Adakah yang salah? Jelas ada. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 sampai dengan Perpres 90 2012 sampai dengan Permendagri Nomor 16 2012 tentang Forkominda, kemana dia nih? Sekian tahun katanya mampu mengendus. Jarum jatuh, kita reaktif. Temu cepat, lapor cepat, tindak cepat. Tapi apa yang ada hari ini? Binter bin Yah, bin Kamtibmas. Ini seperti apa? Padahal di Forkominda, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, itu kepala wilayah, itu adalah sebagai ketuanya. Kabinda sebagai sekretaris, ketua harian, sekretaris ada Kesbangpol daerah, unsurnya intelijen di daerah, sampai di breakdown tingkat kabupaten kota. Ketua hariannya, kepalanya adalah bupati, ketua hariannya adalah kasat intelijen kepolisian sektor di wilayah, dibantu oleh unsur-unsur lain. Kalau ini bekerja, sinergisitas terbangun, mau membuat jadwal rutin setiap minggu, setiap bulan ketemu, di mana dia membaca 9 gatra tadi. Apakah ada yang up down? Kalau ini ditelisik, pasti ketemu. Tapi ngapain aja? Ada nggak pertemuan? Ada nggak bahasan? Jangan namanya Intel, mau namanya gede, tapi kerjaannya ogah. Tolong, jangan kotori nama intelligence. Jangan, ini oknum yang salah. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat, tolong, yang saya sebut undang-undang yang saya permen tadi, yang masuk di dalam forum Kominda, ini harus serius menangani ini. Ingat contoh sebelah timur, Subdub, penyelundupan senjata, nggak tahu dari mana. Begitu ada kejadian senjata ini, nggak ada yang berteriak, bungkem semua. Apakah kecolongan? Ya pasti kecolongan. Jangan nafik. Salah kalau Anda nampik, keliru. Ini fakta di lapangan. Sampai dengan Al-Zaitun. Biarkan saja ini berproses. Polisi sedang melakukan kegiatan, kita hormati, hargai apa yang keputusan apapun, ya. Namun, tolong, setelah ini ditangani polisi, jangan banyak orang celometan, berkomentar A, B, C, D, E, F, G. Sudahlah, serahkan kepada rekan kepolisian yang sedang bekerja secara profesional. Kita yakini dia bisa temukan itu semuanya.
Apapun keputusannya, itu adalah keputusan final. Yang penting anak didik yang nggak tahu salah ini harus diselamatkan. Nanti bagaimana pilihan polisi kepada panglima besarnya di situ, ya terserah. Ini ada mekanisme yang berlaku, ada tata cara yang digunakan. Ini begitu kira-kira. Ini keprihatinan seluruh anak bangsa. Di dalam negara ada negara lain. Ini nggak boleh tumbuh dan berkembang. Negaranya satu, Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian. Ya. Menarik Pak, terkait tadi Pak Tri di akhir pernyataan yaitu terkait anak didik Pak. Nah, terkait anak didik ini salah satu modal dasar nantinya bangsa ini untuk ke depan. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat miris kita terkait budaya anak-anak muda generasi yang nanti akan meneruskan bangsa ini. Satu, mungkin budaya tawuran yang semakin hari semakin dimanapun terjadi. Nah, di sisi yang lain, di apa terkait pembinaan tradisi ya, ada Bintra itu di beberapa sekolah kedinasan ya, mungkin dari yang sipil sampai militer. Itu ada beberapa Bintra yang memang mestinya perlu dievaluasi karena sudah berjalan lama, yang mestinya bisa dievaluasi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena mungkin kalau kita bilang kenakalan generasi muda dulu dan sekarang berbeda gitu. Dan faktanya di beberapa sekolah kedinasan terjadi kekerasan. Nah, mungkin bisa dievaluasi Pak, dan mungkin bisa diberikan satu solusi. Seperti apa sih sebenarnya Bintra ini biar efektif untuk kondisi bangsa saat ini terkait generasi penerus tentunya. Baik, ini menarik lagi. Pembinaan tradisi biasanya dilakukan di lembaga pendidikan yang berbau militer, seperti STPDN misalnya, kemudian SMA Taruna Nusantara, kemudian di militer sendiri. Mungkin di Polri ada, di tentara itu berjalan. Karena saya pernah mengalami, begitu lulus 74, saya melaksanakan Bintra yang dilakukan oleh komandan brigade saya. Saya masuk brigade 4 KTDAD, Bintranya sederhana. 1,5 bulan saya harus tidur bersama prajurit, di barak prajurit. Tujuannya satu, supaya saya paham bagaimana kehidupan prajurit yang sebenarnya. Kemudian bagaimana setelah itu saya melihat itu semua, bagaimana membina prajurit ini supaya menjadi prajurit yang disiplin, tangguh. Ini yang positif yang dilaksanakan oleh komandan brigade saya. Ditindaklanjuti kepada komandan detasemen sampai dengan komandan kompi markas. Nah, dalam rangka menyusun Bintra, itu disusun kalau kasarnya seolah seperti kurikulum. Kegiatannya apa, berapa lama, siapa bertanggung jawab ini. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh beliau tadi. Kita lihat beberapa waktu yang lalu STPDN ada korban. SMA Taruna Nusantara ada korban jiwa. Kemudian catat fisik ada. Dan terakhir 2-3 minggu yang lalu ada prajurit perwira remaja dari jajaran Kostrat yang meninggal karena melaksanakan kegiatan Bintra yang berlebihan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Nah, tentu ini menjadi perhatian. Bintra positif kalau dilaksanakan dengan benar. Tapi ada kecenderungan balas dendam karena Bintra itu melaksanakan tradisi satuan, pembaretan dan lain sebagainya. Tapi kurikulumnya ada, mata kegiatannya ada. Nah, kalau sempat ini cacat badan, apalagi sampai meninggal dunia, kata kuncinya yang satu, 2 tingkat ke atas pecat. Karena dia sebelum melakukan Bintra tadi, paparan di depan komandan satuan. Artinya di sini, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan kegiatan itu diabaikan dan cenderung diserahkan kepada satuan bawah. Nah, ini yang tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu Bintra penting. Hanya tinggal pelaksanaan pengawasan harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Kalau kita kehilangan putra anak kita yang dicintai setelah dia
lulus dari pendidikan menyandang perwira, dia gugur di medan perang, kita masih hormat. Tapi kalau dia meninggal, gugur karena penyiksaan seniornya, sakit hati, sangat mendalam. Ini tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, litbang supaya menyesuaikan, pusdik supaya menyesuaikan, satuan-satuan supaya menyesuaikan. Apakah perlu atau tidak materi ini seperti apa? Harus yang sifatnya mendidik, bukan penyiksaan. Demikian, Pak. Makasih. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa nggak hanya beberapa dari aspek gatra kehidupan berbangsa yang kurang kondusif, tapi sembilan-sembilannya bermasalah, artinya tidak kondusif. Nah, ini terkait perhelatan pemilu di 2024. Kondisi ini tentunya akan sangat berbahaya, Pak. Artinya di sini ada semacam warning sebenarnya untuk menuju ke situ. Ada 9 gatra bermasalah. Tentunya akan memunculkan potensi disintegrasi bangsa. Nah, terkait 9 gatra yang tadi kurang kondusif, ini tentunya kan mesti ada yang tentunya bertanggung jawab di sini. Di sini kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tentunya ada satu lagi di sini adalah partai politik, Pak. Nah, dalam situasi seperti ini dan untuk menghadapi 2024, harusnya seperti apa sebaiknya pihak-pihak yang bertanggung jawab ini untuk menyelesaikan atau paling tidak mengurangi risiko-risiko buruk dari kondisional yang tidak bagus terkait 9 gatra tersebut, Pak. Siapa ini sebenarnya yang mesti bertanggung jawab dalam hal ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Di penghujung pertemuan ini ada hal yang sangat sensitif dan mengharuskan kita sebagai anak bangsa secara keseluruhan mencermati ini sebagai sesuatu yang harus dipikul secara bersama-sama. Karena apa? Dari pembicaraan kita awal sampai yang terakhir ini, kita melihat bahwa 9 gatra di dalam kehidupan berbangsa di negara kita ini terganggu. Kalau terganggu, artinya ketahanan nasional kita ini kurang tangguh. Walaupun pada kondisi yang seperti ini, pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi dengan kabinetnya sedang berusaha keras untuk mengurangi resistensi dari item-item yang tadi kami sebutkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini tentunya tidak bisa dipikul sendiri oleh Presiden. Karena beliau sudah mendesentralisasikan kekuasaan dibagi habis sampai dengan kementerian, lembaga, sampai dengan rakyat di bawah. Masing-masing punya tugas, fungsi, peran. Nah, yang kita lihat di sini dengan 9 gatra tadi ada pelemahan, timbul krisis kepercayaan. Bagaimana krisis kepercayaan ini harus diangkat kembali dengan perbuatan dan perilaku dari semua eselon, dari semua elemen bangsa. Tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan pada Presiden. Yang kita lihat hari ini, bagaimana ada warga masyarakat jelek-jelekin pemerintah. Kemudian yang kedua, ada warga masyarakat yang tidak bisa menahan diri. Persaingan 3 balon tadi dengan dukungan partai-partai politik tertentu, ini saling G3, gasak, gesek, gosok. Ini tentu memberikan pembelajaran yang tidak baik kepada masyarakat secara umum. Ini tentunya harus dinilai sebagai satu kelemahan. Nah, kelemahan ini harus ditutup. Adakah yang salah di sini? Jelas kalau dibilang tidak, bohong. Semuanya iya. Kalau iya, yang tadi disampaikan oleh pembicara, Pak, ada apa di sini, Pak? Ya, antara hubungan pemimpin dengan yang dipimpin tadi harus sinergi, mulai tingkat atas sampai dengan masyarakat di bawah.
Nah, kita ambil contoh bagaimana rumah tangga itu harus bapak ibu harus memberi contoh teladan yang baik. Masuk ke lingkungan RT RW ini juga harus mampu membinanya dengan baik tanpa kepentingan. Kepentingannya yang satu, NKRI harga mati. Kemudian kedua, itu di satuan-satuan instansi-instansi militer ini juga harus lihat. Nah, yang tadi kita lihat sampai dengan kementerian lembaga. Jangan kementerian lembaga kemudian menyampaikan bahwa saya ini adalah representasi dari rakyat. Kekuasaan di Republik ini pada rakyat. Kita ini adalah pesuruhnya rakyat. Bagaimana amanah rakyat itu harus kita terjemahkan dalam pembangunan Indonesia seutuhnya yang sekarang sedang digarap oleh pemerintah. Nah, tentunya di sini kekuasaan elit termasuk yang punya 3 balon tadi, balon presiden, ini harus dapat mengendalikan jajarannya keseluruhan supaya tidak timbul gonjang-ganjing yang membingungkan masyarakat. Gonjang-ganjing ini kalau terjadi sampai dengan bulan Oktober, karena di situ akan ada penetapan wapres, nanti mainnya pada bulan Februari penetapan. Kalau ini seperti ini, sikut kiri, sikut kanan, ini akan ada gelombang keresahan dari masyarakat. Kalau ditunggangi, ini akan menjadi potensi kerawanan dan menjadi potensi konflik sosial. Ini agak repot. Nah, oleh karena itu, kita semua berprinsip pemilu harus lancar, aman, dan terkendali. Oleh karena itu, saran dari saya, untuk kementerian lembaga yang punya tugas memantapkan nilai-nilai kebangsaan, supaya ini terpadu dengan instansi kelembagaan lain untuk turun ke bawah, turba, untuk menyampaikan pentingnya kesatuan persatuan bangsa. Melalui forum apa, kami nggak tahu, silakan dilaksanakan. Kemudian, tentunya untuk balon yang sudah ditunjuk oleh partai politik adalah merupakan putra bangsa yang terbaik, yang sudah terpilih. Jangan lagi diobok-obok karena punya kepentingan. Ganjar bagus, besok Ganjar jelek. Prabowo bagus, besok Prabowo jelek. Anies kadrun jelek. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 sudah menyatakan semua anak bangsa berhak untuk menjadi presiden, wakil presiden, manakala dia punya kelahiran di republik ini. Suku bangsa apapun dia. Kemudian dia tidak punya catatan kriminal. Tidak ada pelanggaran yang lain-lain sebagainya. Sudah dinyatakan oleh undang-undang seperti itu. Oleh karena itu, di sini kami mohon yang kedua, supaya KPU juga melalui lembaga-lembaga tertentu bekerja sama untuk menyiarkan ini. Kalau kita lihat TVRI segala macam ini belum menyampaikan amanat yang tertuang untuk menjawab tantangan tadi supaya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, supaya ke depan nanti dalam rangka penetapan presiden, tentu KPU juga harus memberikan satu pembelajaran, siaran juga pada masyarakat untuk membuat uji kelayakan. Kalau mau perubahannya kayak apa sih lo masing-masing? Kalau kita bicara perubahan, 9 kata kehidupan apa yang di benak dia supaya baik? Kemudian perbaikan di sektor apa? Sikap mental. Gimana dia cara memperbaiki ini semua? Dengan bonus, imbalan, atau dengan sentuhan. Ini tolong. Nah, oleh karena itu,
dari apa yang kita sampaikan, ini bukan merupakan tanggung jawab ansih dari Presiden semata, tapi seluruh elemen bangsa yang kepresnya sudah ada, 34 kementerian di breakdown kepada Kemendagri dengan jajaran 38 provinsi tadi, tentu harus sinergi dengan yang lain-lain untuk melakukan satu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, supaya kita semua sadar, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tolong ingat amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, pada tanggal 20 Mei 65, waktu peresmian Lemhanas. Indonesia akan dapat terus hidup dan dihormati oleh negara lain manakala lapangan politik, ekonomi, militer kuat. Ini tolong, Pak Karno sudah menyampaikan, politik hati-hati. Ini bisa menjadi gonjang-ganjing dan disintegrasi bangsa. Nah, di sini elit politik, elit partai, elit pemerintahan dalam menyampaikan sesuatunya, ini harus dalam koridor membangun bangsa, bukan menghancurkan bangsa. Kemudian yang kedua, saya ingin mensitir apa yang disampaikan Pak Dirman, Panglima Besar Sudirman, tanggal 18 Desember 45. Ini, tentara, kalau kita bicara tentara, karena tahun 45, situ ada kelaskaran, yang di dalamnya juga ada polisi hari ini. Tentara hanya punya kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan juga keselamatannya. Kemudian APRI, waktu itu APRI, Angkatan Perang Republik, tidak boleh memasuki wilayah politik karena dia adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan. Ini garis bawahi. Jadi Undang-Undang di Polisi, Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara, maupun Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, tidak boleh bermain politik praktis. Ini pengingat dari Pak Dirman, kita sampaikan. Tolong ingat yang ketiga, dalam situasi seperti ini, jaga kesatuan, persatuan, dan kebersamaan. Tanpa kesatuan, kebersamaan, dan manunggal, seluruhnya akan gagal total. Demikian Pak, terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara hari ini, diskusi kebangsaan hari ini. Banyak hal tadi yang kita bahas, yang intinya adalah dari 9 gatra kehidupan berbangsa ini pada saat ini dalam kondisi kurang kondusif. Tapi bagaimanapun ini bukan menjadi tanggung jawab pemimpin saja, tetapi juga yang dipimpin, dalam hal ini rakyat, juga harus berkolaborasi untuk bersama-sama menyelesaikan setiap persoalan yang mengganggu 9 gatra berbangsa dan bernegara. Karena ketika kondisi 9 gatra tadi terganggu, maka stabilitas nasional juga akan terganggu. Kalau itu terganggu, ujung-ujungnya adalah disintegrasi bangsa. Untuk itu tadi yang disampaikan Pak Tri Tamtomo adalah khusus kepada ini, karena terkait perhelatan 2024, khusus kepada elit politik dan juga pemimpin mungkin partai politik untuk mengendalikan seluruh jajarannya untuk tidak saling menyerang dalam hal ini, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan. Di sisi yang lain, kepada rakyat dan seluruh bangsa ini untuk tidak mudah terprovokasi. Secara keseluruhan, secara bersama-sama, kita harus menerapkan dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga negara ini tidak bisa dikatakan sebagai negara yang gagal, seperti tadi Pak Tri Tamtomo sampaikan di akhir pembicaraan. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.